Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Semangat. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Ada. Iya. Ini yang tidak masuk satu Akbar Agus Setiawan. Apa? Sakit? Ini Rara. Sakit Pak. Sakit. Gimana sakit ya? Iya. Kemudian selain itu Gigi. Gigi. Kenapa sih gigi? Gigi apa? Tidak tahu Pak. Hah? Sementara belum ada surat. Oke, belum ada surat. Berarti yang lain tidak ada masalah ya? Iya. Terus tadi yang ada yang ke UKS sudah Iya. kembali. Mana? Ya, di. Mbak. Mbak. Maaf, masih pusing? Dikit. Atau UKS saja nggak apa-apa? Di sini aja ya? Ini. Oh gitu. Oke. Baiklah para siswa, untuk hari ini sesuai dengan apa yang rencana kita di pertemuan kemarin, kita akan belajar tentang apa? Saya yakin kalian sudah nyoba baca buku yang sudah saya sampaikan kemarin tentang logaritma. Jadi materi kita hari ini akan kita pelajari tentang logaritma. Ya. Sebelum nanti kita akan mulai mencoba lebih jauh apa itu tentang logaritma, kita kan sudah belajar apa yang disebut dengan eksponen. Ya, apa eksponen? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Ada pertanyaan? Tentang bilangan berpangkat. Nah, baik. Nah, terus mengenai logaritma ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi apa? Eksponen. Apa kaitannya nanti akan kita coba. Atau mungkin dari kalian sudah ada yang paham? Ada yang tahu kemarin begitu membaca tentang logaritma, apa hubungannya antara logaritma dan eksponen? Belum. Oke. Kalau belum, kita coba ya. Sebelum kita lebih jauh apa yang akan kita pelajari tentang logaritma, tujuan pembelajaran pada saat ini tentang logaritma itu yang pertama, tadi itu peserta didik dapat menjelaskan logaritma dan mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Jadi ada definisi logaritma itu apa kemarin, ya, dikaitkan dengan apa? Eksponen. Kemudian nanti di dalam logaritma itu ada sifat-sifat. Saya yakin kalian sudah baca. Nah, yang kedua, setelah nanti paham apa itu logaritma, kemudian sifat-sifatnya kayak apa, maka nanti kamu diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan logaritma. Ada kaitannya dengan logaritma seperti itu. Nah, indikator pencapaian nanti yang akan kita pelajari itu seperti apa. Setelah kita belajar tentang logaritma itu, kita mau seperti apa target kita. Pertama, kalian nanti harus bisa mengubah dari bentuk eksponen pangkat ke bentuk logaritma atau sebaliknya. Dan yang kedua, melakukan operasi aljabar yang memuat logaritma. Jadi ada operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan sebagainya. Menggunakan apa? Sifat logaritma. Yang ketiga, bisa menyebutkan sifat-sifat logaritma. Yang keempat adalah menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan soal. Sekarang pengertiannya dulu. Coba kalian cermati, kamu bandingkan tayangan ini
ini dengan apa yang sudah kamu pelajari di buku kamu. Nah, pengertian logaritma. Lebih ringkas ada yang membaca begini, logaritma itu. Kalau seperti yang saya tampilkan itu membacanya bisa A log B sama dengan N. Tapi sebenarnya itu hanya untuk mempermudah kita membaca saja. Tapi yang benar sebenarnya adalah bagaimana cara membacanya. Logaritma B dengan bilangan pokok apa? A. Nilainya sama dengan apa? N. Nah, ini akan benar, akan dinyatakan benar jika dan hanya jika. Ini tanda dua panah kanan kiri itu namanya tanda biimplikasi. Jika dan hanya jika. Bila dan hanya bila. Syarat mutlak. Syarat mutlak bahwa apa? Persamaan A log B sama dengan N itu bernilai benar. Itu jika ada hubungan. Ada hubungan secara eksponen seperti itu. B itu sama dengan apa? A pangkat N. Maka dikatakan bahwa logaritma itu merupakan apa? Kebalikan dari apa? Eksponen. Coba dicermati dulu. Hubungan antara ini variabel yang ada di logaritma itu. Logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan N. Benar jika dan hanya jika kalau dinyatakan dalam eksponen berlaku apa? B sama dengan A pangkat N. Paham ya? Sekarang unsur-unsur yang ada dalam rumus itu. Atau tadi, maaf, belum kita lanjutkan ke keterangan. Atau karena B A log B sama dengan N itu benar jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat N, berarti B itu dalam rumus bisa kita ganti menjadi A pangkat N. A log B, B-nya diganti A pangkat N sama dengan N. Sehingga untuk menentukan nilai logaritma nanti kamu harus bisa menyatakan dalam bentuk A log A pangkat N yang nilainya N sendiri. Paham ya? Nah, kemudian keterangannya A itu disebut apa? Bilangan pokok. Terus B-nya ya. N disebut hasil dari logaritma. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Bandingkan dengan apa yang sudah kamu baca tadi malam. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak? Lanjut ya? Oke, lanjut. Kemudian ada logaritma dengan basis 10. Jadi nilai A-nya tadi yang di atas tadi ya, itu angka apa? Bilangan 10. Nah, kalau bilangan berbasis 10 itu biasanya tidak ditulis pada bentuk A log B sama dengan N. Maka 10 log B sama dengan N ini cukup ditulis apa langsung? Log B sama dengan N. Ini sama dengan yang kemarin pada kita bicara bentuk akar. Akar, kalau akar kuadrat artinya yang di dalam atas itu bentuk akarnya akar kuadrat, itu biasanya tidak ditulis. Berarti kalau tidak ditulis berarti akar kuadrat. Akar apa? Dari akar kuadrat itu yang mestinya ada bilangan berapa di sana di dalam bentuk akar? 2. Sama seperti itu, sudah kesepakatan. Maka langsung aja log B sama dengan N. Tidak perlu dituliskan. Contoh, misalkan seperti ini. 10 log 3 cukup ditulis log 3. Artinya bilangan pokoknya mesti berapa? 10 log 5, maka cukup ditulis log 5. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi kita sudah dapat 2 poin, yaitu definisi pengertian logaritma dan unsur-unsurnya. Kemudian apabila bilangan pokoknya berapa? 10. Jelas? Kalau jelas, contoh. Nah,
Nyatakan bentuk logaritma berikut menjadi bentuk pangkat. Jadi mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Nah, dibaca cepat bisa 2 log 8 sama dengan 3 atau log 8 dengan bilangan pokok berapa? 2. Nilainya sama dengan 3. Nah, siapa yang sudah bisa mengubah ke bentuk pangkat? Ya, itu tadi. Kalau tadi ada A log B sama dengan N, jika apa? B sama dengan A pangkat N. Kalau ini, yuk sama, maju. Siapa? Ayo. Saya Pak. Iya. Siapa? Anas. Anas, langsung Nas. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Yang lain? Setuju? Setuju. Oh, masalah setuju aja daripada lebih tanya, langsung ke setuju. Karena memang seperti itu. Baik. Artinya kamu sudah paham. Jadi, apa? 8 sama dengan 2 pangkat 3. Coba kita cek apakah benar itu. 8 itu 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Udah ya? Lanjut. Nah, sekarang ini. Log 100 sama dengan 2. Yo, siapa? Nanti orang anak terus. Ayo. Ya, cewek yang sakit dah, dengan adanya log langsung sembuh. Ternyata log bisa mengobati sakit ya. Coba. Jawabannya adalah 10 sama dengan 100 sama dengan 10 pangkat 2. Log 100 sama dengan 2 benar jika apa? 100 apa tadi? Sama dengan 10 pangkat 2. Siapa tidak setuju? Ya, setuju. Setuju. Siapa? Siapa namanya? Neza. Neza. Anas Neza. Yuk, bisa sembuh loh. Nah, dapat disembuhkan barang siapa yang sakit, maka belajarlah matematika. Mesti tambah sembuh. Iya, kenapa kok bisa sakitnya tidak terasa? Karena perhatiannya ke logaritma. Itu Mbak. Ya, mudah-mudahan tidak hanya lupa sakit, tapi benar-benar. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Jawabannya. Contoh 2. Contoh 2. Ya, siapa? Contoh 2. Hati-hati. Ini apa yang ditanyakan? Dan ini nilai, bukan mengubah dari bentuk log ke pangkat. Tapi prosesnya melalui itu, kan gitu ya? Laksanakan. Itu contoh soal menentukan nilai logaritma. Baris ini sudah diwakili, baris sana sudah diwakili. Apakah enggak malu kalau tengah ini tidak ada wakilnya? Iya, oke, silakan. Ya. Anu langsung aja ya. Nilai dari 3 log 27 sama dengan berapa? Nilai dari 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3, 3 dikali 3 log 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Berapa? Berarti nilainya? 3. 3. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Cocok dengan jawabannya? Kenal? Betul? Siapa namanya Mbak? Mida. Oh, tadi saya belum. Tadi yang Mas jawab yang pertama adalah Anas. Anas Nurbani belum? Yang kedua tadi siapa? Neza. Niza. Ya. Niza. Yang ketiga Mida. Niza, Mida. Mida. Many, Pak. Many. Many tuh. Oh, Mida. Iya. Perhatikan
halaman tengah sini. Kalau tidak ditulis bilangan pokok tadi apa? 10. Ya Bang Dan. Ya. Salah tidak benar. Bila bersalah itu tidak apa-apa. Ya. Ayo, cepat. Jangan nunggu lama-lama waktunya habis. Yuk, jawab aja, hebat. Mau orang jawab. Ya oke. Hah? 100 banget sepuluh berapa nilainya? 10 pangkat 3. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk kelompok ini ya, untuk PSSI. Ayo. Ya, bagaimana dia ditulis? Jadi log 1000 sama dengan log 10. Berapa nilainya? 3. Berapa nilainya? Ini kelompok sini. Malah diambil kelompok lain. 3. Yang lain, paham ya? 100 pangkat 100 piro? 100 pangkat saya berapa? Banyak itu kalau uang bisa untuk beli. Ya. Kan begitu. Ini Mbak tadi ini yang bagian sini itu. Prosesnya dicermati itu. Log 1000 sama dengan log 10 pangkat 3. Kan gitu? Nilainya 3. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya. Jelas? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Sekarang kita ke sifat-sifat. Nah, saya bertanya kemarin tadi malam kan sudah belajar tentang itu toh? Sifat-sifat. Tadi malam rasulan mungkin. Tadi malam rasulan. Saya. Pernah jadi lah buat ini. Yang pertama, P log A kali B. Jadi yang di logaritma numerusnya itu perkalian gitu ya. Bilangan pokoknya A, numerusnya atau bilangan yang di log itu merupakan perkalian A kali B. Maka bisa dipisah. Yaitu menjadi apa? P log A plus P log B. Jadi kesimpulannya perkalian jadi penjumlahan. Kalian jadi penjumlahan. Yang kedua, apa ini? Jadi apa? Pengurangan. Apa ini? Pangkat. Jadi perkalian di bawah turun kali. Nah, ini bentuk akar. Nah, ini ya bilangan pokoknya bentuk bilangan apa? Yang di log atau numerusnya berbentuk akar. Nah, itu kan akar pangkat n dari a pangkat n itu kan bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat atau eksponen apa? A pangkat m per n. Nah, ini menggunakan sifat nomor 3. Maka jadi apa? Nah, dikalikan jadi ke bawah. Gitu ya. Ada pertanyaan nih. Sudah, ini sama di buku kami. Sama di buku kami. Contoh. Ya, masuk. Yang tidak masuk 2. Oke. Yang satu Akbar Agus Setiawan sakit. Terus gigi ini nggak ada tekanan dan Oke, lanjut. Masih sehat semua toh? Masih. Karena jangan-jangan karena log malah jadi sakit. Lanjut, contoh. Nah, misalkan seperti ini. Diketahui log 3 sama dengan A. Kemudian
Kemudian log 2 sama dengan B. Bilangan pokoknya berapa itu? 10 karena tidak ditulis. Pertanyaannya, tentukan nilai log 18 dalam A dan B. Jadi nilainya nanti dalam A dan B. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang mau coba jawab, saya kasih kesempatan. Menggunakan apa tadi? Sifat logaritma. Menggunakan sifat logaritma. Ayo, ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Bisa maju. Sudah saya siapkan ini alat tulis baru, pasti kelihatan. Dua lagi. Gimana? Masih kesulitan? Ayo, saya kasih kesempatan. Kalau ada yang sudah bisa, tolong tampilkan. Baik, kalau belum ada yang menemukan, kita coba jawabannya. Perhatikan, ini nih ya. Langkahnya. Jadi kalau ada seperti itu, maka cara kita berpikir atau kemana arah kita nanti penyelesaian soal itu, kita harus melihat angka-angka yang ada di logaritma yang diketahui. Harus apa? Kita harus melihat angka-angka yang ada di logaritma yang diketahui. Di sana ada angka berapa saja? 3 dan 2. Maka harus kita upayakan bilangan yang ditanyakan nilainya nanti tadi harus diubah ke bilangan-bilangan yang diketahui, yaitu 3 dan 2. Nah sekarang 18 itu kan bisa kita ubah ke bentuk 9 kali 2. Nah 2 sudah sama dengan atasnya, jadi ya ada 2. Tinggal kita ubah lagi sesuai dengan sifat bahwa log perkalian seperti itu menjadi apa? Penjumlahan. Tapi sifat yang pertama ya, sifat yang pertama. Tetapi masih ada di situ angka yang belum sama dengan yang diketahui, yaitu angka berapa? 9. Nah, 3, angka 9 yang belum sama. Maka 9 itu harus kita upayakan diarahkan supaya diubah ke angka 3 atau angka 2. Coba pertanyaannya, 9 itu bisa diubah menjadi angka 3 dan 2 atau 3 saja atau 3 dan 2? 3 saja. Bagaimana? 3 kuadrat, 3 pangkat 2. Baik. Nah, seperti itu. Jadi 9 bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Perhatikan, di sifat tadi, sifat keberapa? Enggak salah, sifat ke-3 ya. Bahwa log 3 pangkat 2 bisa ditulis menjadi apa? 2 kali log 3. 2 di situ kali, bukan bilangan pokok. Kalau bilangan pokok apa? Di atas. Nah, yang sering di atas. Kalau di sejajar berarti apa? Perkalian. Jadi 2 log 3 plus log 2. Nah, sekarang sudah seperti yang diketahui. Log 3 tadi apa? Atas itu, jadi diketahui. Log 3 sama dengan apa? A. Log 2 sama dengan apa? B. Sehingga bisa diganti menjadi 2A plus B. Paham ya? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan.
sudah menggunakan variasi beberapa sifat, ya. Sifat kalian, sifat pangkat, jadi ya semua bisa dipakai secara bersama-sama untuk menyelesaikan soal ini. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, itu kan setelah diubah, ya, itu menjadi 2 log 3 atau 2 kali log 3 plus log 2. 2 log 3 kan yang atas diketahui. Soalnya itu log 3 ini sama dengan apa? A. Maka log 3 diganti apa? A. Jadi 2A. Plus B. Karena plus log 2. Log 2 apa itu? B. Ya, plus. Itu ya. Oke, paham? Ya, seperti itu. Ada lagi cowok. Wih, yang belakang ya, benar. Udah mana? Jelas ya? Apa ini Pak? Sudah muncul? Nah, sampailah pekerjaan kita. Nah, karena ini tugas kelompok, maka silahkan kalian membentuk kelompok dengan catatan meja depan menghadap ke belakangnya, terus belakangnya lagi menghadap ke belakang lagi. Jadi nanti paling tidak ada satu kelompok minimal 4 orang. Silakan. Mbak E gabung saja karena ganti. Kursinya agak digeser biar bisa. Nanti saya sebutkan kelompoknya ya. Baik. Semua siswa harus aktif, artinya harus mengambil bagian dalam proses penyelesaian tugas kelompok. Supaya Pak paham, ya? Supaya paham. Jadi kita kasih mengerjakan tugas kelompok waktunya sampai saya kasih waktu 20 menit. Berarti
berarti sampai jam 9 ya. Oke, sampai jam 9. Setelah itu nanti kita presentasikan hasil dari masing-masing kelompok dengan pembagian nanti. Pembagian, saya undi kamu dapat nomor berapa. Masing-masing kelompok untuk menampilkan nomor. Ya. Oh iya, iya. Karena nanti kalian harus bisa menjelaskan pada teman kalian ya. Jawabanmu itu seperti itu harus bisa dipertanggungjawabkan dari mana dapatnya.
Sifat yang ketiga. Itu loh, sifat tadi dipakai. Jadi selain definisi tadi yang awal, kamu kombinasikan dengan sifat-sifat ini. Dan nomor 6 itu kan menggunakan sifat yang ketiga. Jadi semua kerja dia
Baik, ini saya bagi undian, kamu harus presentasi yang nomor berapa? Jadi 10 lebih. Baik, nomor undian sudah saya bagi. Sehingga kamu masing-masing kelompok berkewajiban presentasi sesuai dengan nomor yang kamu pilih. Iya. Baik. Segera akan kita mulai. Ya. Mbak, siapa tadi yang masih dijelaskan pada teman-teman ya? Dijelaskan pada teman-teman. Supaya lebih jelas ganti bilang coba perhatikan ya semuanya ya, perhatikan temanmu yang sudah menyelesaikan soal nomor 1. Iya, sudah sampai situ. Kamu pokok kan internet, diulangi loh. Oh, jadi kesimpulannya. Oke, ya terangkan pada teman. Jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X-nya sama dengan 8. 2 log kali 2 log X sama dengan 3 sama dengan
ditanyakan setujukah langkah itu seperti itu, prosesnya seperti itu, setuju? Yang lain? Yuk, yang lain. Coba kita kembali ke definisi tadi. Ya. Ya, itu definisinya ada. Coba, kok bisa tiba-tiba menuliskan 2 log 2 pangkat 3? Dan 2 pangkat 3 itu dari mana? Tadi saya keliling sudah ada yang sesuai prosesnya seperti di definisi. Apa tadi? Kelompok berapa? Mau coba? Itu membenahi. Itu tidak salah. Ya, tidak salah. Hanya mungkin orang lain akan bingung untuk memahami langkah itu. Ada kelompok lain yang mau memperjelas, mungkin berpendapat beda. Dan itu ya, tadi sudah ada tadi. Mestinya fokus kita kepada nilai X yang ditanyakan. Mestinya kan sesuai definisi dulu. A log B sama dengan N jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat N. Nah, B-nya itu apa? Di situ. B-nya apa? X. Nah, mestinya ini benar jika dan hanya jika X sama dengan titik di titik, kan begitu. Proses berikutnya ya. Ada kelompok yang begitu mengerjakannya? Ayo, coba biar cepat waktunya habis. Nomor 1 jelaskan. Coba ini ada kelompok temanmu bandingkan. Nah, coba kamu kembali ke kelompoknya dulu, Mas. Nah, biar coba nanti bandingkan. Ini tidak salah ya, tidak salah. Cuma supaya mudah untuk dipahami. Coba perhatikan Mbak, nulisnya sudah benarkah cara menulis? Nah, itu berarti kan Mbak, nulisnya sudah benar. Duanya di mana? Di atas Mbak. Ya Kak. Coba sekarang kita bandingkan. Lebih mudah mana kita memahami dari yang tadi yang pertama dengan yang kedua? Yang kedua. Iya, karena yang kedua sudah sesuai dengan pengertian logaritma. Jadi cuma istilahnya itu mana yang ditanyakan di sana B-nya di soal itu X, ya tinggal X sama dengan A pangkat N. A-nya itu berapa? 2, N-nya 3. Berarti X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? Ada pertanyaan sampai sini? Paham semua? Oke, sekarang yang dapat giliran nomor 2. Nomor berapa? Saya.
Jadi X-nya dari 64 itu X-nya berapa? X-nya 3. Baik. Silakan teman-teman yang lain dicek nomor 2. Yuk kelompok 1 kok diam saja, biasanya aktif. Kelompok 1. 4 log 64 sama dengan X. Kembali ke definisi lagi. Ayo, kelompok 1 sama. Itu kembali ke pengertian. A log B sama dengan N jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat N. Kamu buat seperti itu. Jadi 4 log 64 sama dengan X. Mestinya apa? Seperti contoh. Nah, perhatian ini. Tadi sudah dicoba dijelaskan, tidak ada pertanyaan loh. 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Kan harusnya dibuat seperti itu. Coba Mbak dibuat kayak gitu. Atau ada kelompok lain yang sudah membuat model yang berbeda ya? Coba. Log 4 pangkat 3 sama dengan 3. Oke, seperti sederhana itu. Coba bandingkan dengan atas penyampaian tadi. Itu jika dan hanya jika X sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Kok iso bawahnya itu X sama dengan 3 dari mana? Karena dari pangkat ini. Dari kok iso? Wong dhuwure X sama dengan 4 pangkat 3. Cetok. X sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Nah, 64 mestinya di sini berapa? 64. Seharusnya kalau kamu seperti ini. Karena konsep ini salah, maka mosok X dhuwure 64, X 4 pangkat 3 kok sorry sudah X sama dengan 3 gitu. Nalarnya bagaimana? Kan tidak bisa diterima. 4 pangkat 3 berapa? 3. Enggak mungkin kan begitu. Maka ngikuti definisi. Oke, gitu ya. Ya. Baik, dari pengalaman tadi nomor 1 dan 2. 1 dan 2, ayo semua perhatikan. 1 dan 2 kok tidak konsentrasi. 1 dan 2 sudah bisa dipahami langkah yang kurang tepat. Bukan salah ya, tapi kurang tepat saja. Sehingga apa? Susah untuk menjelaskan tentang pengertian logaritma itu. Tidak seperti itu. Gitu ya. Paham ya? Jadi seperti ini. Nomor 4 log 64 sama dengan X. Enggak ada definisi di sana X sama dengan 4 pangkat 3 itu enggak ada. Nah, itu apa yang ada? B sama dengan A pangkat N. Masing-masing punya posisi dari A sebagai apa, B sebagai apa, N sebagai apa. Ini X-nya kan tidak seperti nomor 1. X-nya letaknya yang di logaritma. X sebagai apa? Numerus. Tapi kalau ini X sebagai nilai berbeda. Hingga ditulis seperti ini. Maka 4 log. Nanti dari sini, ya dirubah ke sini. Nanti deh. Gitu ya. Seperti ini. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya. Kita lanjut yang nomor 3. Siapa yang dapat nomor 3?
Gimana tanggapan kelompok yang lain? Ya, gitu. Itu kan jelas ya. Baik, tepuk tangan. Kelompok 3 tampil dengan sempurna. Itu jadi enak. Karena penjelasannya runtut sesuai dengan definisi dan sifat-sifatnya. Oke, sampai ini dulu pembahasan kita. Kesimpulannya juga perhatikan. Kesimpulan. Jadi sifat tadi hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama. A log B misalkan ditambah A log C, ini bisa digabung menjadi apa? A log